Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Shita. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pada pembelajaran 2. Sita harap teman-teman hari ini selalu sehat ya. Sekarang siapkan buku tema 2, buku tugas, dan alat tulisnya ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya. Pada pembelajaran 2, kita akan belajar muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Sedangkan pada muatan SBDP, kita akan belajar dengan KBD 3.3 dan 4.3. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu SBDP. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaatnya adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Contoh tanaman yang memanfaatkan energi panas matahari dalam kehidupannya yaitu jagung. Nah, teman-teman, mari kita bernyanyi bersama lagu Menanam Jagung. Nyanyikan dengan semangat ya teman-teman. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkul, ambil tangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, setelah bernyanyi, kita akan mengenal tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada harus kita ketahui agar lagu yang kita dengarkan lebih indah. Tahukah kamu apa itu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Lihat ya teman-teman, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Birama lagu adalah 4/4. Lagu Menanam Jagung memiliki birama 4/4, yang artinya dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Tanda seperti di samping teman-teman menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Agar lebih jelas dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung, coba perhatikan video berikut ini ya teman-teman. Silakan dengarkan baik-baik. Nyanyikan notasi lagu Menanam Jagung. Halo teman, kali ini kita menyanyikan notasi angka lagu Menanam Jagung. Ingat ya, not angka berwarna hijau kita nyanyikan dengan nada rendah. Sedangkan not angka berwarna hitam kita nyanyikan dengan nada sedang. Ayo
Ayo kita nyanyikan bersama notasi lagu menanam jagung ini, teman. Kita bisa menyanyikannya mengikuti iringan piano atau keyboard. Sol, do, mi, do, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Do, sol, do. Mi, do, mi, mi. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sol, mi, sol, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, mi, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, do, mi, do, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Do, sol, do. Mi, do, mi. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sol, mi, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, mi, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Mudah bukan? Ajaklah temanmu untuk menyanyikannya bersama. Dah! Sudah jelas ya teman-teman, tinggi rendah nada pada lagu Menanam Jagung setelah teman-teman melihat video tadi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis tanda birama. Tanda birama dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah ketukan. Nada yang dinyanyikan harus berikut sesuai dengan tinggi rendahnya. Ada untuk 4 mengetahui jenis. Tinggi yang pertama, birama kita 2. Perlu belajar notasinya. Tiap birama terdiri atas 2 ketukan adalah simbol berupa angka untuk menulis contoh lagunya yaitu Mari kita perhatikan notasi angka berikut notasi. Teman-teman bisa melihatnya sendiri ya. Ada angka 1 sampai 7. Ada birama 3. Angka 1 itu tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Re, angka 3 3/4. Angka 4 lagunya yaitu contohnya burung tanggina. Angka 6 la dan selanjutnya ada birama 4. Angka birama terdiri atas 4 ketukan. Notasi angka dilambangkan dengan 4/4. Contohnya adalah lagu yang tadi kita nyanyikan dari nada Menanam Jagung. Namun selanjutnya ada birama dinyanyikan dengan tiap birama terdiri atas 6 ketukan.
dilambangkan dengan rendah, ditandai dengan titik di bawah notasi angka. Naik-naik ke puncak gunung. Apabila teman-teman melihat jenis-jenis tanda notasi angka yang di bawah angkanya itu ada titiknya, kita sudah mengetahui tanda birama dan jenisnya ya teman-teman. Sekarang apabila kita akan mempelajari birama dalam lagu Menanam Jagung. Lagu Menanam Jagung memiliki birama 4 nada tinggi. Artinya, sudah paham ya teman-teman? Dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Jika dituliskan, setiap ketukan memiliki nilai 1/4. Nada yang dinyanyikan. Mari kita amati penggalan notasi lagu Menanam Jagung agar lebih jelas. Lihat, satu ruas birama berisi 4 ketukan. Ada 4 ya. Setiap ketukan itu bernilai setengah. Nah, garis yang panjang itu di antara satu ruas birama dinamakan garis birama. Kedua nada berada pada satu ketukan. 4 dan 5 diberikan garis di atasnya. Itu berarti kedua nada berada pada satu ketukan. Setiap nada bernilai 1/8 ketukan. Sudah paham teman-teman? Sedangkan apabila ada angka 1 dan titik di belakangnya berarti satu nada berada pada 2 ketukan. Dinyanyikan lebih panjang pada nada itu. Nah, sudah jelas kan? Setelah mengetahui ini, pasti teman-teman akan bisa menyanyikan lagu Menanam Jagung lebih indah. Sekarang teman-teman bisa menyanyikan menanam jagung di rumah. Nah, muatan pelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari adalah PPKN. Ayo mengamati. Energi air. Air, seperti teman-teman ketahui, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan kincir air. Nah, setelah membaca bacaan tadi, kita dapat menyebutkan manfaat air, yaitu 1. Digunakan untuk memasak, 2. Digunakan untuk mandi, 3. Diminum, 4. Digunakan untuk mencuci piring, baju, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang keenam, sebagai sarana transportasi. Yang ketujuh, mendukung usaha ekonomi di bidang perikanan. Dan yang kedelapan, dapat dijadikan sebagai pariwisata. Contohnya yaitu waduk. Pernahkah kalian bermain ke waduk? Nah, pasti di situ kalian bisa melihat banyak sekali air. Nah, di waduk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya manfaat dari air. Ternyata banyak sekali ya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Lihatlah. Terdapat gambar dari Uni dan Dondo. Uni dan Dondo juga melakukan kegiatan yang menggunakan air. Uni menggunakan air bersih untuk minum saat haus. Air bersih juga digunakan Dondo untuk mandi agar badan menjadi bersih. Mereka memanfaatkan hak mereka untuk mendapatkan air bersih secara bijak. Air bersih sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mendapatkan air bersih merupakan salah satu hak semua orang. Agar semakin paham, mari kita perhatikan diagram hak mendapatkan air bersih berikut.
hak mendapatkan air bersih. Contoh haknya yaitu mendapatkan air bersih yang cukup. Sedangkan untuk bukan contoh haknya yaitu mendapatkan air yang kotor karena tercemar. Sudah jelas ya teman-teman, hak kita yaitu mendapatkan air bersih yang cukup. Selanjutnya kita akan belajar kewajiban dalam menjaga kelestarian air bersih. Agar kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban teman-teman. Kita memiliki hak mendapatkan air bersih, artinya kita juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik, yaitu menjaga kelestarian air bersih agar terus-menerus tersedia. Dengan begitu, lingkungan tempat tinggal kita tidak akan mengalami kekurangan air bersih. Nah, kita lihat gambar Uni dan Dondo yang sedang melaksanakan kewajiban mereka untuk menjaga kelestarian air bersih. Uni selalu menutup keran ketika tidak menggunakan air agar tidak terbuang. Dondo dan warga rutin membersihkan saluran air supaya kebersihan air terjaga. Air bersih tidak akan terbuang dan selalu dapat kita manfaatkan ketika dibutuhkan. Kita bisa mencontoh Uni dan Dondo dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kita bisa menutup keran apabila tidak digunakan dan menjaga kebersihan saluran air. Dengan demikian, kebutuhan air bersih kita akan selalu tercukupi. Nah, arti kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Lihatlah diagram berikut agar kalian lebih paham apa itu arti kewajiban dan contoh-contohnya. Contoh kewajiban yaitu menutup keran jika tidak digunakan. Sedangkan bukan contoh kewajiban yaitu membiarkan keran terbuka meskipun tidak digunakan. Kita harus menjalankan kewajiban dengan baik agar hak kita terpenuhi teman-teman. Selanjutnya kita perhatikan cara melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Ilustrasinya yaitu ada sikap Badung dan sikap Tengil. Haknya yaitu Badung telah mendapatkan hak untuk menggunakan air bersih. Tengil pun demikian, sudah mendapatkan haknya untuk menggunakan air bersih. Kewajibannya, Badung belum melaksanakan kewajibannya. Ia membuka keran terbuka saat menggosok gigi. Hal tersebut tentunya membuang air ya teman-teman. Selanjutnya, Tengil belum melaksanakan kewajibannya. Ia membiarkan keran terbuka saat mencuci piring. Hal tersebut berarti air terbuang secara sia-sia. Hal yang sebaiknya dilakukan Badung adalah menutup keran ketika menggosok gigi. Jadi, air keran tidak akan tumpah dan terbuang sia-sia. Dan untuk Tengil, sebaiknya menutup keran ketika mencuci piring. Jadi, air keran tidak akan tumpah dan terbuang. Nah, sudah jelas ya teman-teman, betapa pentingnya kita untuk menjaga air bersih di lingkungan kita, agar ketersediaan air bersih tetap dijaga. Nah, apabila ketersediaan air sudah banyak dan bersih, maka kita akan bisa hidup dengan baik. Nah, setelah melihat tabel tadi, kita bisa mengamati bahwa pelaksanakan hak dan kewajiban pada tabel yang ditunjukkan oleh Badung dan Tengil belum seimbang. Badung dan Tengil sudah mendapatkan haknya, tetapi mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kita tidak boleh mencontoh perilaku mereka yang tidak menjaga kelestarian air. Air
merupakan salah satu energi terpenting bagi manusia. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kelestarian air. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih untuk kebutuhannya. Setiap orang juga wajib menghemat penggunaannya supaya air bersih tidak cepat habis. Sudah jelas ya teman-teman? Selanjutnya, Sita akan menjelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban. Kita sudah mengenal hak dan kewajiban beserta contoh-contohnya ya. Sekarang, kita pasti tahu perbedaan antara hak dan kewajiban. Ayo kita simak perbedaan hak dan kewajiban berikut agar lebih paham. Dari segi artinya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan dan kita miliki. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh dari hak yaitu mendapatkan air bersih yang cukup. Contoh kewajiban yaitu menghemat penggunaan air bersih. Contoh hak yang lainnya yaitu menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan sumber air. Sudah jelas ya teman-teman perbedaan hak dan kewajiban. Semua itu harus kita laksanakan secara seimbang. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk tetap di rumah dan patuhi protokol kesehatan ya. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.